itu benar. Om Marlam, Pak Marlam, di sini semua ilmu diajarin dan Anda comfortable-nya di mana. Komplit jadi satu, tinggal style-nya di mana. Style saya di intraday. Style saya di intraday dengan Golden Horse Warrior. Itu Om Marlam. Mau dilanjut atau break? Gue sih udah panas. Om Marlam masih bisa gaspol. Oke, mantap deh. Mantap deh. Balikin ke Golden Horse Warrior. Suatu ketika Pak Marlam, Ijul, dan yang lainnya ngelihat cat naik terus. Yang padahal tidak tahu ini trennya apa, marketnya apa, global marketnya mereka tidak tahu. Ini contoh aja nih, anggap aja belum tahu. Ini nggak tahu apa-apa. Cuma perkiraan mereka ini marketnya naik karena dia naik terus. Tiba-tiba plum, cuma satu candle rusak itu candle. Pernah merasakan demikian saudara Ijul, saudara Rudi Sutanto, dan yang lainnya. Om Marlam pernah rusak itu semua. Yang lagi enak-enak naik, ceplet satu candle doang, plum, hilang itu, rusak. Dulu belum tentu, bisa jadi dari enak-enak turun, tiba-tiba dihantam naik ke atas. Modelnya kayak begitu. Om Marlam nih ininya. Biar Om Marlam juga bisa merasakan. Pak Marlam masih monitor? Masih, oke. Ceritanya begini. Anda sudah tahu market itu ditentukan oleh apa? Coba dijawab. Tolong dijawab. Golden Horse Warrior saya hapus di indikator Osland karena ini mengganggu. Supply and demand, katanya siapa Om? Katanya siapa Pak Marlam? Maestro Pujangga. Boncing namanya Om Marlam. Namanya boncing. Tahu pernah dengar istilah boncing? Boncing tuh mungkin ketika dia naik terus, tiba-tiba dihajar ke bawah. Lagi enak-enak turun, dihajar langsung ke atas. Terus gimana? Cara tahu itu pasti bouncing. Nih, GU ya, cari GU dah. GU. Saya benar loh, cinta setengah mati sama GU, tapi kadang berpindah ke lain body juga sih. Kalau lo tahu, sebenarnya bouncing tuh kenapa sih Om? Big Boy mainnya, nggak ada Big Boy main. Big Boy itu ada, itu di depan di komplek rumah gua tuh ada namanya Stephen, itu Big Boy tuh, umur baru berapa? SMP nggak sampai SMP, SD kelas 6, berat badannya udah 200 kilo, itu namanya Big Boy, namanya Stephen deh, itu Big Boy no. Big Boy main Om? Enggak, bukan Big Boy. Apanya yang Big Boy?
Belum lihat si Jumbo loh, tingginya 2 meter, 2 meter 5 senti, berat badannya 280 kilo. Kenapa kok bisa mendadak bouncing begitu? Iya Pak Tafsir udah, Om Abdul Hamid udah. Bodyguard gue biasanya sangar-sangar. Terakhir terakhir si Daud yang kurus dan santuy. Santuy itu sopan santun dan santai. Ini perfect banget. Pak Malam sudah kelihatan Yucat tanggal 13 April. Nih, gini Saudara Ijul, nih gue lagi ajarin. Oke, ini perhatikan yang saya sorot. Dia turun dari market zone, dia turun, terus dia naik. Dia naik. Naik terus. Oke. Pada saat mulainya di sini, nih gue titikin aja. Biar bisa paham. Pada saat di sini sudah mulai bouncing. Nih gue garisin gini aja yang garis vertikal. Coba Anda perhatikan marketnya apa Om Marlam dan yang lainnya. Market di sini apa? Pak Marlam? Up, udah pinter Pak Marlam. Up, oke, perhatikan up. Market adalah up. Semua pasti nebak ini up karena ada gerakan yang dia nggak tahu ini market up atau bukan, tapi gerakannya naik. Tiba-tiba, boom, dihajar ke bawah. Tanya orang, kenapa ini? Kok bisa tiba-tiba dihajar ke bawah ya? Enak-enak up dihajar ke bawah cepat lagi. Nah ini rahasianya Om Marlam. Bouncing itu namanya London Rush, ilmu London Rush yang tidak diajarkan juga di retail, nggak ada yang ngajarin. Dulu gue diajarin juga. Bouncing situation terjadi, situasi bouncing terjadi ketika Anda melihat market yang sudah tahu dong market apa. Jangan sembarang market. Market itu ditentukan dengan ADSR dan major. Marketnya up Oke. Perhatikan hanya major. Kalau lo udah tahu market up, perhatikan hanya major. Major situasi bouncing adalah ketika Anda sudah menentukan marketnya apa, perhatikan hanya major. Major berhimpitan, bersinggungan, bukan crossing ya, bersinggungan tuh kadang nempel, kadang enggak. Sejajar dengan garis apapun dimulai dari global, golden, terus kemudian garis confirm, ini confirm tuh apa namanya? Lupa. Warrior, kemudian flash, rapid, rush, and sweep. Anda perhatikan Pak Marlam dan yang lainnya, ini gue sorot. Mulai dari sini, major berhimpitan dengan siapa tuh lu lihat atasnya? Pak Marlam dan yang lainnya. Global ini baru satu garis loh, major ketemu global, tuh hantamannya. Ini hantamannya baru 2 garis ketemu sama si global. Kalau kita mau coba-coba aja. Om, ini bisa nggak dikatakan sejajar Om? Ini si rapid, dia boleh aja, tapi ini 2 aja udah cukup. 1 saja sudah cukup dengan global, 2 lebih bagus, 3 lebih bagus, 4 lebih bagus sama garis apapun termasuk flash, rapid, and rush, dan hasilnya adalah bouncing. Om Marlam sudah tahu kenapa harga dibanting ke atas atau ke bawah secara mendadak.
Nih, market up sejajar dengan global dibanding ke bawah. Ilmu mana yang ngajarin begini? Pak Marlam. Yang ngajarin bouncing. Om Marlam major berhimpitan dengan rapid, boom, dia ke bawah. Saat mau sejajar, apakah tidak telat? Oke, pertanyaan yang bagus. Entry dan exit berbeda dengan teori. Jadi gini, yang mana? Nih yang ini. Jadi yang ditanyain intinya adalah kapan saya untuk entry. Ini sejajar. Entry kira-kira di mana? Oh, entry-nya kira-kira di sini? Belum. Kan penggunaan moving average jika dekat harus benar-benar crossing. Jadi dapatnya di mana? Oh, ini dapatnya di candle yang biru ini atau yang di candle yang merah ini, Pak Marlam. Atau kita mau mendalui ya terserah kita. Bisa di Roger Pak Marlam. Penggunaan moving average, tapi ini bukan moving average, cuma udah seharusnya adalah moving average karena harus ditambahkan dengan indikator yang lainnya juga di dalamnya. Nah itu bouncing, nggak ada yang tahu bouncing. Ini bouncing. Hanya sejajar, ini sejajar, sama bentuknya sejajar itu. Kalau gue rasa bilang gitu dengan global. Nih perfect bouncing, pagi-pagi tengah malam, pagi-pagi perfect bouncing. Move si global major dengan global, tempet terus, plum langsung naik ke atas. Yucat sering bouncing, saya nggak tahu. Iya nih, itu bouncing lagi. Iya benar. Apa candlenya harganya rata-rata panjang takannya, rata-rata panjang Pak Marlam. Kalau bouncing, karena dia dihajar balik. Iya Yucat memang iya ya sering bouncing ya. Nih. Market down sejajar dengan si global. Iya benar, sering bouncing ya. Oh paling suka. Saya rekomnya ke M15 Saudara Daniel. Kalau bouncingnya di M30 mungkin lebih panjang mungkin, atau bouncingnya di H1 lebih panjang mungkin jalannya, hentakannya lebih panjang mungkin ya. Tapi prefer saya di M15 sih. Memang salah satu momen yang favorit memang bouncing sih. Jadi ada satu cerita yang lucu waktu Brexit yang ronde pertama tuh, Brexit ronde pertama, saya itu di dokter gigi udah berantem sama si PL2, gua udah sakit gigi berantem sama PL2, untung dokternya bilang suruh masuk aja, gua lebih tinggi kok katanya gitu. Terus udah gitu asal klik kelihatan, oh ini enak sell pakai Android, klik sell, jepret. Gak terasa yang gua klik tuh 10, kadang 1, kadang ini gua nggak ini klik sell terus tiba-tiba keluar dengan 150.000. Nah ini gua WD, gua ngomong bini gua ceritanya gini, gua mau ngomong dapat nih 1.500, kesleo ngomong gua ngomong Saudara Arya,
dapat 150.000. Udah kesel gitu, bini gue bilang begini, paling 150.000, kagak, 150.000 dolar langsung disita, saudara Arya, langsung disita itu duit. Asal ngeklik tuh, nggak pakai apa-apa. Oke, menang oke tuh. Menang oke waktu itu. Tapi sudah tahu bakalan turun itu.